Selamat siang anak-anak saya semuanya, kelas 12. Selamat tahun baru 2021. Kita berdoa kepada Tuhan, kiranya tahun ini tahun pengharapan yang baik untuk kita semuanya dan tahun kesehatan. Dalam pertemuan yang pertama ini di semester genap tahun ajaran 2020-2021, judul atau sub pokok bahasan kita adalah pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Topik pada pertemuan yang pertama ini adalah pengaruh positif kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, anak-anak saya memahami apa itu iptek. Yang kedua, anak-anak saya bisa memahami latar belakang perlunya ilmu pengetahuan teknologi diterapkan. Dan yang ketiga, apa dampak positifnya terhadap politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, dan pertahanan keamanan. Ilmu pengetahuan teknologi. Ilmu itu adalah pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan dapat diuji kebenarannya. Dan ilmu pengetahuan tersebut sudah tercatatkan dan dia sudah dikurikulumkan dan dibelajarkan kepada semua manusia yang mau belajar. Teknologi adalah buah ilmu pengetahuan. Jadi teknologi itu dia sudah bisa diterapkan dalam kehidupan manusia. Contoh ilmu sains itulah yang diterapkan dalam bidang teknik, dalam bidang kedokteran, dalam bidang pertanian, dan lain-lain. Ilmu ekonomi, ya itulah yang diterapkan dalam perbankan, dalam perdagangan, hukum, psikologi, dan lain-lain. Teknologi, ilmu pengetahuan ini, iptek ini harus memang kita pakai. Tak boleh kita lagi tidak terikat dengan teknologi. Yang melatar belakanginya sebenarnya, dunia ini tidak selalu sanggup lagi secara alami, secara manual untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dia tidak sanggup. Untuk itu dibutuhkan alat, dibutuhkan bantuan yang bukan manual lagi, di luar tenaga, di luar kemampuan manusia. Dibutuhkan bantuan agar kita bisa memenuhi kebutuhan. Yang membantu inilah teknologi. Jadi alam tidak selalu sanggup, ditambah populasi manusia di dunia ini sudah sangat banyak. Ya, kalau dahulu ribuan tahun yang lewat tak perlu teknologi itu karena secara manual alam bisa menolong kita. Sekarang tidak lagi. Dampak positif daripada teknologi itu dalam kehidupan kita. Pertama, dalam bidang politik. Dengan adanya ilmu pengetahuan teknologi, dalam bidang politik akan tercipta sebuah keterbukaan. Ya, jadi terbuka. Dampak daripada keterbukaan atau transparansi ini akan tercegah nanti dalam politik diktator tercegah KKN,
korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua, kebebasan, muncul kebebasan. Dampak daripada kebebasan ini akan tercipta kualitas diri manusia. Dan kualitas diri manusia itu akan bisa berkompetisi dalam merebut kekuasaan. Jadi tidak ada lagi yang turun-temurun dalam politik. Dalam bidang ekonomi, dampak positifnya masuk investasi asing. Investasi tentu kita tahu itu modal. Yang jelas modal di Indonesia ini tidak cukup untuk menggerakkan membangun kita, maka harus memang masuk modal dari luar. Itu ada karena kita sudah maju iptek, pasar terbuka. Ya, setiap produk pemasarannya sekarang sudah terbuka, maka tak perlu lagi onan, pekan, sudah dipasarkan secara online. Baru perusahaan-perusahaan jadi hemat sebenarnya. Biaya yang tinggi bisa ditekan. Kesempatan kerja semakin luas, ya. Pekerjaan manusia kita lihat sekarang, dia tidak pakai dinas segala macam, tapi pekerjaannya ada. Inilah pekerjaan, ya. Dan dipisah dari luar masuk. Kemakmuran masyarakat juga akan semakin meningkat. Tersedia dana dan tambahan untuk pembangunan ekonomi. Jadi ekonomi kita dibantu dananya itu dari luar. Yang ketiga, dalam bidang sosial budaya muncul internet, alat-alat komunikasi yang baru. Ini membantu kita semua dalam mencipta etos kerja. Etos kerja tentu kita tiru dari negara-negara lain lewat kemajuan iptek. Ini akan membuat kita semua, budaya kita, sosial budaya kita berubah total. Ya, langsung dia berubah total. Yang berikutnya dalam hukum. Supremasi hukum semakin diakui. Hukum di atas segalanya. Manusia memang akan taat hukum. Kemudian regulasi atau peraturan perundang-undangan semakin lengkap. Ya, segala aktivitas manusia regulasinya semakin dibuatkan. Dalam bidang keamanan, polisi, jaksa semakin profesional. Ya, dipaksa kemajuan iptek tersebut. Dalam bidang pertahanan, sipil supremasi sipil itu semakin pada duduk yang kuat. Tentara atau militer itu semakin didudukkan pada tempatnya, yaitu untuk pertahanan bangsa dan negara. Anak-anak saya semuanya, sampai di sini dulu pembelajaran kita dalam pertemuan yang pertama ini. Materi juga saya share dalam PowerPoint, juga masuk di Kuiper di sana semua lebih lengkap. Selamat siang, salam sehat untuk kita semuanya.